Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari Selasa tanggal 2 Mei 2023. Dalam persekutuan doa pagi ini kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Pagi ini saya yakin kebanyakan orang akan mulai bekerja lagi secara biasa. Marilah kita awali semuanya dengan bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Tema doa pagi ini diutus untuk saling menuntun. Diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dari NKB nomor 210, Ku utus kau. Tanpa pamrih, berkaya terus dengan hati teguh, mesti dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sangat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, ku utus kau kepada yang bersisi, karena hatinya dirundung seduh. Sebatang kara tanpa andai tauran, ku utus kau memberi kasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang kami rasakan dalam hidup ini, dalam kuasa Roh yang kudus, pada saat ini kami semua hadir dalam persekutuan doa pagi. Biarlah dalam persekutuan doa pagi ini kami disegarkan oleh firman Tuhan, selain kami disegarkan juga oleh masa liburan yang sudah kami lewati. Supaya dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas hari ini, kami dipenuhi dengan semangat firman-Mu, pujian yang kami nyanyikan, dan doa-doa yang kami panjatkan. Inilah doa kami berserah di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pada masa gereja perdana, para murid Yesus berdebat tentang siapa yang pantas diselamatkan dan kepada siapa para murid harus mewartakan Injil. Pengaruh tradisi Yahudi membuat sebagian murid Yesus meyakini bahwa yang diselamatkan hanyalah mereka yang bersunat. Bila orang tidak mengikuti tradisi Yahudi, maka orang tersebut tidak bisa menjadi bagian dari mereka yang diselamatkan. Bila demikian, bagaimana memahami kemurahhatian Allah? Apakah Allah bisa diatur kemurahhatiannya atau dibatasi kemurahhatiannya dengan tradisi-tradisi tertentu? Atau kemurahhatian Allah bisa diatur juga oleh ajaran-ajaran tertentu yang dibuat pemimpin-pemimpin agama yang isinya membatasi orang untuk menerima kemurahhatian Allah, untuk menerima keselamatan dari Allah? Tentu tidak ada yang bisa membatasi kemurahhatian Allah itu. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1-18, yaitu pengalaman Petrus ketika ia tiba di Yerusalem. Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Jadi gini konteksnya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Nah, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Mereka dari golongan bersunat menegur Petrus, katanya begini, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Nah, teguran ini ditanggapi oleh Rasul Petrus dengan berturut-turut menceritakan pengalaman Rasul Petrus saat di Yope. Pengalamannya yaitu ketika Rasul Petrus sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi dan Petrus melihat suatu penglihatan, yaitu suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depannya. Lalu Petrus menatapnya dan di dalamnya Petrus melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu Petrus mendengar suara yang datang berkata kepadanya, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus merespon, "Tidak Tuhan, tidak, sebab hukum belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Tetapi untuk kedua kalinya pengalaman itu terjadi lagi, sama seperti yang dialami sebelumnya. Dan ada suara lagi dari sorga yang berkata kepada Petrus, katanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Dan hal itu terjadi sampai 3 kali kepada Petrus. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dari pengalaman itu, Rasul Petrus menyadari bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Artinya Allah menawarkan kepada bangsa-bangsa lain kemurahhatiannya dan keselamatannya yang Ia hadirkan bagi dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah Sang Kasih yang penuh kemurahan hati kepada semua orang tanpa terkecuali. Bersumber pada kemurahan hati Allah, gereja pun menghidupi semangat kemurahan hati dan keterbukaan untuk membawa warta keselamatan kepada semua orang. Keterbukaan hati kepada semua orang adalah sifat pokok dari hidup menggereja yang kita kenal dengan istilah gereja Kristen. Kita dipanggil untuk membawa warta keselamatan kepada semua orang dan dalam segala situasi, supaya Allah sungguh menjadi segalanya bagi semuanya. Sejatinya pengembalaan Kristus kepada gerejanya, yaitu umat percaya di seluruh dunia, adalah cara Allah memperlengkapi kita semua untuk diutus di tengah-tengah kehidupan
untuk saling menuntun satu dengan yang lain agar orang bisa merasakan kasih Allah dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan, dan juga mengalami kebaikan-kebaikan Allah di tengah kehidupan mereka. Misalnya dengan saling mendoakan, sekalipun orang itu tidak sama keyakinannya dengan kita. Tentu kita bisa bertanya dulu kepada orang itu apakah mereka berkenan didoakan. Saya sering melakukan hal itu untuk menawarkan kepada orang lain apakah ia berkenan untuk didoakan. Saya pernah diminta anggota jemaat ketika saya berkunjung ke rumah sakit dan anggota jemaat itu sakit, dan kebetulan setelah saya berdoa, ia mengatakan, "Pak, mungkin pasien di depan mau didoakan." Saya bertanya kepada pasien di depannya dan mau didoakan ternyata. Ya, saya berdoa. Kemudian bisa hal-hal lain, seperti berbagi rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, kepada siapapun juga. Kalau saya memberi sesuatu, misalnya bingkisan kepada orang lain yang berbeda keyakinan, saya selalu mengatakannya, ini ada rezeki dari Tuhan. Itulah tugas kita kira-kira. Banyak contoh lainnya. Selebihnya Roh Kudus yang bekerja tentu. Kita hanya pergi diutus dan mau saling menuntun dengan berbagai macam bentuknya. Mari kita awali hari ini dengan menyambut firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan itu menggerakkan kita untuk bisa diutus saling menuntun satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dimuliakan dan berpengaruh dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami semua bisa melewati hari-hari yang penuh sukacita, liburan bersama keluarga yang cukup panjang, dan di hari Idul Fitri, saudara-saudara kami bisa merayakan Idul Fitri itu bersama saudara-saudara dan keluarga di kampung halaman. Biarlah sukacita mereka juga menjadi sukacita kami. Dan tuntunlah kami Tuhan untuk saling menuntun dalam kehidupan ini sebagai seorang utusan yang diutus oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan lemah tubuh, seperti Bapak Erwan yang masih menjalani terapi sampai hari ini, Tante Tina yang kondisinya kadang baik, kadang tidak baik, Bapak Sianturi yang saat ini sedang di ruang ICU, Bapak Iwan yang juga sedang melakukan perawatan kesehatan, Ibu Herlina yang saat ini juga sedang melakukan terapi, Bapak Budi Cahya Dinata yang bersyukur karena telah melewati masa-masa kritisnya. Begitu juga saudara Adit. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga mereka yang lemah tubuh serta opa oma orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berilah mereka kekuatan dan penyertaan-Mu dan mereka merasakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun minggu ini, termasuk ulang tahun pernikahan. Kiranya di tengah ulang tahun dan kebahagiaan mereka dapat menemukan banyak hal disyukuri. Banyak hal juga dapat mereka serahkan kepada Tuhan, termasuk rencana langkah hidup mereka ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung minggu ini, juga persidangan Majelis Jemaat 14 Mei, juga anak-anak kami yang mempersiapkan diri mereka memasuki sekolah atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang mau bekerja atau yang sedang berharap pekerjaan, juga hidup bergereja di tengah-tengah masyarakat saat-saat ini. Inilah doa-doa kami panjatkan kepadamu, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hidup sebagai utusan untuk saling menuntun kepada gembala yang baik. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.